Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 152. Nona Maya Dewi. Yang jahat itu adalah politik kerajaan Belanda. Politik itu memang kotor dan orang-orang Belanda yang menjadi alat pemerintah Belanda hanya melaksanakan tugas mereka masing-masing. Saya pribadi menentang politik seperti itu karena berlawanan dengan agama saya. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa bangsa Belanda itu jahat semua. Seperti juga terdapat dalam bangsa apapun di dunia ini, manusia dari bangsa itu tentu ada yang baik dan ada yang jahat. Tidak adil kalau melihat beberapa orang berwatak jahat lalu kita menganggap bahwa bangsa orang itu jahat, atau melihat beberapa orang berwatak baik lalu menganggap bahwa bangsa orang itu baik. Saya yakin bahwa bangsa Belanda juga demikian, di antara orang-orangnya banyak yang baik, akan tetapi banyak pula yang jahat. Dan saya kira semua bangsa di dunia ini pun demikian keadaannya. Karena itulah maka saya menghambakan diri kepada Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan bagi manusia berdosa. Maya Dewi mengangguk-angguk. Setelah bergaul dekat dengan Bagus Sajiwo, ia dapat mengerti apa yang tersirat dalam semua ucapan pendeta itu. Tuan, saya masih merasa heran melihat sikap Tuan tadi. Mereka itu nyaris membunuhmu, akan tetapi mengapa engkau sebaliknya malah merawat luka mereka dan bersikap ramah dan baik terhadap mereka yang bertindak jahat terhadapmu? Nona Maya, inti agama saya adalah kasih, bukan hanya kasih terhadap sesama kita yang baik saja, bahkan kasih terhadap mereka yang memusuhi kita. Seluruh hidup saya telah saya serahkan kepada Tuhan. Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri membimbing saya, sehingga saya mengasihi siapa saja, termasuk 3 orang tadi. Kasih ini hidup, Nona Maya, tak pernah mati, dan tidak direncanakan, tidak dibuat oleh hati akal pikiran. Jadi Tuhan tidak membenci mereka, tidak menaruh dendam. Dendam kebencian itu, nafsu keakuan yang datang dari setan. Kalau ada Roh Kudus dari Tuhan dalam hati, maka kebencian tidak akan dapat mempengaruhi kita. Tidak ada manusia sempurna, semua manusia berdosa, termasuk kita, Nona Maya. Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Wah, kalau begitu tidak ada bedanya pelajaran dalam agama Kristen Tuhan dengan agama-agama lain. Saya pernah bertemu dan mendengar wejangan dari para pendeta yang beragama Islam, Buddha, Hindu, dan mereka pun mengajarkan kebaikan. Pendeta David menangguk-angguk. Tidak ada agama yang mengajarkan agar manusia melakukan kejahatan. Agama mengakui adanya kekuasaan yang maha tinggi, mengakui adanya Tuhan yang maha baik dan percaya bahwa ajaran dalam agama mereka datang dari Tuhan, tentu saja juga mengandung pelajaran agar manusia menaati kehendak Tuhan yaitu menuju kebaikan. Puji Tuhan yang maha sempurna dan maha kasih. Akan tetapi, saya melihat kenyataan betapa banyak orang beragama melakukan kejahatan yang sebetulnya bertentangan dengan pelajaran agamanya. Iri, dengki, benci, dendam, penindasan, perang, permusuhan, terjadi di mana-mana. Pendeta itu tersenyum. Manusia tidak akan mampu melawan nafsu-nafsunya sendiri, Nona Maya. Setan merupakan penggoda yang amat kuat. Hanya kekuasaan Tuhan yang mampu menolong manusia terbebas dari cengkeraman kuasa kegelapan. Seorang pemeluk agama apapun yang masih melakukan perbuatan menyimpang dari kebenaran, berarti dia belum menghayati pelajaran agamanya. Pelajaran itu hanya merupakan pelajaran belaka, tidak merasuk dalam hati sanubari. Hanya bimbingan roh suci dari Tuhan yang akan mampu melepaskan manusia dari pengaruh nafsu setan. Adalah tugas para pemuka agama, para pendeta agama masing-masing untuk mengingatkan para umatnya agar menaati pelajaran agama masing-masing yang berasal dari Tuhan. Akan tetapi saya mendengar banyak orang beragama saling menyalahkan, saling memburukan agama lain. Itu pun hanya ulah manusia, Nona. Agama Kristen melarang kami untuk menghakimi dan menjelek-jelekan agama lain. Agama adalah imna. Iman kepercayaan tidak dapat diganggu-gugat. Setiap orang berhak untuk mempertahankan kepercayaan masing-masing, namun juga berkewajiban untuk menaati pelajaran agamanya. Jadi menurut Tuan, seharusnya bagaimanakah orang beragama itu? Tanya Maya Dewi yang semakin tertarik karena biarpun ucapannya berbeda,
namun inti ucapan pendeta ini tidak ada bedanya dengan apa yang sering ia dengar dari Bagus Sajiwo. Seharusnya menaati perintah Tuhan yang tersurat dalam kitab agama masing-masing tanpa kecuali, menyerah dengan sepenuh jiwa raga sehingga manusia memperoleh tuntunannya. Dengan singkat dapat dikatakan, jadilah umat beragama yang baik, agama apapun juga yang dianutnya. Wah, banyak terima kasih, Tuan David. Percakapan ini amat penting dan mengandung banyak manfaat bagi saya, kata Maya Dewi dengan wajah berseri. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, Nona Maya, atas kasih karunia-Nya yang sudah mempertemukan kita. Dari Dia saja datangnya segala berkat dan bimbingan. Haleluya! Apa artinya itu, Tuan? Berarti puji Tuhan. Saya pernah mendengar seorang sahabat saya mengatakan bahwa untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, harus berucap begini, Alhamdulillahirobbil alamin. Pendeta David tersenyum mengangguk-angguk. Sebelum ke Jawa, dia sudah lama bertugas di Timur Tengah dan dia mengerti arti ucapan dalam bahasa itu. Sama saja, Nona Maya. Intinya adalah memuliakan Tuhan, bersyukur atas berkat-Nya dan beriman kepadanya. Nah, kiranya cukup Nona. Saya akan melanjutkan perjalanan tugas saya. Tuan David, engkau hendak pergi kemana? Kemana saja Tuhan membimbing saya, Nona Maya. Saya bertugas untuk menyampaikan berita keselamatan agar manusia percaya kepada Tuhan, meninggalkan semua ketahyulan, menjauhkan diri dari kekuasaan setan yang mempengaruhi hidupnya, bertaubat dan memperoleh pengampuannya. Engkau tidak takut akan bahaya yang mungkin menimpa dirimu, Tuan? Immanuel, Tuhan beserta kita, kehendak Tuhan terjadilah, saya hanya berserah diri kepadanya dan apapun yang terjadi dengan diri saya, enak tidak enak baik atau buruk menurut penilaian pikiran, akan saya terima dengan rasa syukur dan bahagia karena semua itu tentu menurut kehendak-Nya. Ah, semua kata-katamu itu akan selalu saya ingat, Tuan. Selamat jalan. Selamat berpisah, Nona Maya. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan selalu memberkatimu dan semoga Roh Tuhan yang Kudus akan selalu membimbingmu. Amin. Amin. Pendeta David menjulurkan tangan dan Maya Dewi menyambutnya. Mereka bersalaman, lalu Pendeta David melangkah pergi, diikuti pandang mata Maya Dewi. Entah bagaimana, ia seolah melihat Bagus Sajiwo yang melangkah pergi itu dan perasaan rindu memenuhi hatinya. Peristiwa direbutnya Pasuruan oleh Belambangan dan kemudian Kadipaten Pasuruan direbut kembali oleh pasukan Mataram membuat Sang Sultan Agung menjadi marah. Melihat bahwa Belambangan tidak dapat diajak bersatu menghadapi Kompeni Belanda, bahkan Belambangan dengan bantuan Bali dan Madura, juga didukung Kompeni Belanda malah memusuhi Mataram, Sultan Agung mengambil keputusan untuk melakukan serangan besar-besaran dan menundukkan Belambangan. Atas perintah Sultan Agung, Mataram lalu menyusun barisan yang amat kuta dan mengerahkan semua senopatinya yang berpengalaman untuk bersiap-siap menggempur Belambangan. Semua senopati Mataram siap, di antara mereka yang terkenal adalah Senopati Suro Antani, Pangeran Silarong, Gandek Padurekso, Senopati Aryo, Ki Mertoloyo, Tumenggung Wiroguno, Kiai Jurukiting, dan masih banyak lagi para perwira. Selain para senopati dan perwira, kebetulan sekali berturut-turut dalam beberapa hari berdatanganlah para pendekar, para satria yang setia kepada Mataram yang memang diundang oleh Sang Sultan Agung untuk membantu pasukan yang akan menaklukkan Belambangan. Para satria yang berturut-turut datang ke Pasuruan, di antaranya adalah Ki Tejo Manik atau Sutejo bersama istrinya Retno Susilo, Lindu Aji dan Sulastri, Parmadi dan Muryani, Ki Cangak Awu dan Pusposari. Tentu saja pertemuan di antara empat pasang suami istri pendekar ini gembira sekali dan mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing selama berpisah. Pangeran Silarong menyambut para satria itu dengan penuh penghormatan. Para pendekar itu diminta membantu dalam menghadapi para pimpinan Belambangan nanti. Para satria itu, terutama sekali Ki Tejo Manik dan Nyi Retno Susilo mengharapkan kedatangan Bagus Sajiwo, akan tetapi pemuda itu tidak kunjung muncul.